mendengarkan podcast ini. Kita masih berbicara mengenai dialog dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus telah memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Ini berarti Allah yang tadinya jauh menjadi dekat. Tuhan yang bertata di tempat yang maha tinggi, di terang yang tak terhampiri, berkenan menjadi pribadi yang dekat, bahkan berdiam di dalam kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memiliki gelar Immanuel. Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Bukan beserta di samping, tetapi beserta di dalam. Gelar ini lahir dari kenyataan yang akan dialami oleh umat perjanjian baru, di mana Allah nyata hadir di dalam kehidupan umat perjanjian baru. Kehadiran Allah di dalam diri kita, itu kehadiran untuk berinteraksi. Satu percakapan terus-menerus. Suatu dekade yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Nah, pertanyaan yang harus dikemukakan adalah, seberapa nyata, saudara? Seberapa real Allah hadir dalam diri kita? Kalau kita percaya Allah itu ada, kalau kita yakin ada Allah yang hidup dan Dia diam di dalam diri kita, seberapa kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan? Kalau Dia menjadi Immanuel, berarti Ia selalu hadir dalam hidup kita. Seberapa kita benar-benar telah mengalami kehadirannya dalam hidup kita itu? Sebab dengan nama Immanuel sebagai salah satu gelar yang akan pasti bertalian dengan hidup umat perjanjian baru, kita memiliki tanggung jawab, saudara. Tanggung jawab yang harus dipenuhi. Sebab jika kita mengundang Tuhan, mempersilahkan Tuhan hadir di dalam hidup kita, kita harus memberikan ruangan seluas-luasnya. Sama seperti kalau kita menghadirkan seorang tamu terhormat di dalam rumah kita, maka kehadiran tamu itu pasti merubah peta hidup keluarga kita. Kadang-kadang yang lain bisa ditelantarkan, diabaikan, saudara, demi tamu itu. Sama, kalau kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, maka konstelasi kehidupan kita pasti berubah total. Pasti berubah total. Cara gaya hidup kita tidak mungkin sama dengan orang yang tidak dimanjingi, tidak dihadiri oleh Allah. Tidak sama dengan orang yang tidak manunggaling kawula Gusti, yang tidak menyatu dengan Allah. Mesti beda. Kalau dulu di Jawa ada orang-orang sakti atau orang-orang pintar yang dianggap telah manunggaling kawula Gusti, sudah menyatu dengan Sang Hyang yang dianggap Allah. Dan itu kehidupannya memang khusus, istimewa, saudara. Nah, sekarang kita ini adalah anak-anak Allah. Allah berkenal manjing, diam, menetap di dalam diri kita. Kita harus memberi ruangan seluas-luasnya. Nah, ruangan seluas-luasnya ini, saudaraku, maksudnya adalah kita harus melakukan pencarian, pengenalan akan pribadinya, supaya nyambung, supaya ada percakapan, supaya ada dialog
Yang kemudian nanti saudara, lebih dari dialog. Lebih dari dialog artinya Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan dia. Harus ada ruangan seluas-luasnya. Kita harus melakukan perburuan atau pencarian mengenal pribadinya. Banyak orang yang belum memiliki bekal yang cukup mengenal pribadi Allah, tapi mengaku telah bertemu dengan Tuhan, mendengar suaranya, dan banyak pengalaman spektakuler yang katanya dialami. Yang menjadi masalah adalah apakah sosok yang ditemui itu benar-benar Allah yang benar. Sebab iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang, 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Nah, pencarian untuk menemukan Tuhan dalam kehidupan kita itu, agar kita bisa berdialog dengan dia, adalah memperbaharui pikiran dengan firman Tuhan. Dalam hal ini harus dimengerti bahwa apa yang mengisi pikiran seseorang menjadi landasan dengan siapa dia berdialog. Saya ulangi, kalimat ini penting. Apa yang mengisi pikiran seseorang, apa yang mengisi pikiran seseorang menjadi landasan dengan siapa dia berdialog. Kalau yang mengisi pikirannya bukan kebenaran firman Tuhan, maka ia berdialog dengan oknum bukan Tuhan. Nah, ini kunci penting. Apa yang mengisi pikiran seseorang menjadi landasan dengan siapa dia berdialog. Kalau yang mengisi pikirannya bukan kebenaran firman Tuhan, maka ia berdialog dengan oknum bukan Tuhan. Kalau seseorang memiliki pemahaman yang benar dan memadai mengenai Tuhan dan kebenarannya, yang mengisi pikirannya adalah kebenaran firman, maka ia berdialog dengan Tuhan. Jadi kalau seseorang mengaku berdialog dengan Tuhan, tetapi pengertiannya mengenai firman Tuhan salah, pasti dia tidak berdialog dengan Tuhan. Pasti tidak. Dalam konteks ini, banyak pendeta yang tidak mengerti firman Tuhan, mengaku mendapat pesan dari Tuhan, visi-visi dari Tuhan. Padahal itu berasal dari dirinya sendiri. Allah tidak pernah memerintahkannya, karena mereka tidak mendengar suara Tuhan yang benar. Dalam kisah Petrus dipakai oleh iblis untuk mencegah Tuhan Yesus yang mau pergi ke Yerusalem, menderita, mati dan dibangkitkan. Petrus merasa bahwa apa yang ada di dalam ide atau pikirannya itu berasal dari Allah. Kemudian Petrus menganggap apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan berasal dari Allah. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Coba kita baca dulu. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi saudara sekalian, selama itu Petrus merasa menerima pewahyuan dari Allah, padahal bukan. Jadi Petrus sebenarnya sedang berdialog dengan iblis dalam pikirannya, tetapi ia tidak merasa bahwa ia sedang berdialog dengan oknum lain. Celakanya ia merasa menerima pewahyuan dari Allah. Ia merasa bahwa ia berdialog dengan Allah, sehingga dia bisa berkata,
kiranya Allah menjauhkan hal itu dari engkau. Sekali-kali tak akan menimpa engkau. Justru itu rencana Bapa. Tapi Petrus merasa itu bukan rencana Bapa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa yang didaratkan atau diasup atau masukkan dalam pikiran kita menjadi landasan dengan siapa seseorang berdialog. Kalau sampai cukup masukannya atau asupannya itu, maka iblis akan leluasa mengatur dan menguasai orang tersebut. Sama seperti Yudas yang otaknya uang. Iblis bisa berbisik kepadanya. Tapi iblis tidak bisa berbisik kepada Petrus soal uang. Karena tidak ada landasan untuk diajak berbicara. Nggak ada pangkalannya. Jadi kalau dulu kita mendengar orang berbicara, iblis bisa nggak ya membaca pikiran kita? Ini bukan soal membaca atau tidak membaca. Ini masalahnya adalah iblis bisa nggak berdialog dengan seseorang dan menguasai orang itu. Kalau kita memiliki pikiran yang dipenuhi oleh kebenaran, iblis nggak punya akses masuk, nggak punya akses. Tetapi kalau pikiran seseorang tidak dipenuhi oleh kebenaran, iblis punya akses masuk. Nah, yang perlu saya beritahu kepada saudara ya, walaupun saudara rajin mendengar suara kebenaran, kalau tidak punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran, rindu melakukan firman dengan rendah hati, mau bertumbuh, percuma loh, percuma saudara. Saya sudah melihat orang-orang yang percuma begitu. Saudara pasti nggak dapat apa-apa. Nah, rupanya Petrus telah menerima masukan dalam pikirannya mengenai konsep Mesias yang salah. Dan konsep Mesias yang dimiliki Petrus itu konsep Mesias menurut orang Yahudi. Jadi tidak heran kalau iblis bisa menyusup, memberikan idenya dalam diri Petrus untuk merusak pekerjaan dan visi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tegas mengatakan, "Nyah iblis, engkau suatu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kalau seseorang memikirkan apa yang dipikirkan manusia, dia punya celah untuk dikuasai iblis. Iblis punya akses masuk ke dalam. Tetapi kalau ia memikirkan apa yang dipikirkan Allah, iblis nggak punya akses. Jadi masalahnya bukan iblis bisa tahu hati kita, nggak problem itu. Dia punya akses nggak masuk pikiran kita, lalu menguasai kita. Berpikirlah seperti Allah berpikir, berperasaanlah seperti Allah berperasaan. Dalam hal ini betapa berartinya, betapa pentingnya konsep-konsep yang ada dalam pikiran seseorang. Betapa pentingnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan saja dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan, mulut Allah berarti kebenaran yang murni, bukan dari mulut yang lain. Kalau Allah kan mengucapkan sesuatu pasti berasal dari hati. Kalau manusia bisa mengucapkan sesuatu yang tidak berasal dari hati. Artinya kita harus bisa mendengar suara Tuhan, firman Tuhan yang berasal dari hati Allah. Betapa pentingnya. Dan bagaimana kita bisa tahu itu? Kalau kita memahami kebenaran. Terus dipenuhi pikiran kita dengan kebenaran. Terus dipenuhi tanpa batas. Berlimpah. Nah, miskinnya pemahaman mengenai kebenaran membuat banyak orang menjadi tuli terhadap suara Tuhan. Mereka tidak dapat mendengar suara Tuhan dan berdialog dengan Dia. Nah, celakanya banyak orang merasa sudah mengerti kebenaran. Mereka yang mendengar khotbah yang bukan berasal dari mulut Allah. Ajaran yang salah yang justru sekarang lebih banyak beredar dan menjadi populer.
Nabi-nabi palsunya pun juga mendapat kesempatan berkhutbah di berbagai media karena memiliki modal yang cukup. Kalau punya uang banyak, Anda bisa beli blok airtime di TV, bisa siaran di radio. Nabi-nabi palsu ini memiliki modal yang banyak. Mereka, banyak orang mengikuti nabi-nabi palsunya yang juga dengan mudah mengatasnamakan Tuhan, berbicara dan menyampaikan pesan-pesannya. Padahal apa yang dikatakan dari yang dia katakan itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Dan salah satu cirinya, jika perkataan-perkataan itu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, bukan perkara-perkara yang di atas. Itu saja cirinya, saudara. Memang surga neraka disebut-sebut juga, tapi tidak perlu diperjuangkan. Itu dijanjikan akan masuk surga, tapi nggak perlu diperjuangkan. Yang diperjuangkan adalah berdoa, ya, ke gereja, memberi perpuluhan, membantu pekerjaan Tuhan, lalu nanti bisa ngelinding ke surga. Jadi betapa pentingnya, saudara, konsep-konsep di dalam pikiran kita itu. Sebab ini menentukan dengan siapa kita berdialog. Dulu kan kita, ya, sering mendengar pertanyaan, iblis bisa membaca pikiran kita enggak? Itu zaman saya kuliah sudah dipersoalkan. Sekarang bukan masalah dia bisa baca pikiran kita atau tidak, cuman dia punya akses masuk enggak? Kalau dia tidak punya akses masuk dan menguasai kita, terserah. Apa artinya bisa baca pikiran kita? Apa artinya dia tidak bisa baca pikiran kita kalau dia punya akses masuk pikiran kita lalu menguasai kita? Nah, dengan kebenaran-kebenaran firman yang memenuhi pikiran kita, saudara, itu kan bertahap terus. Sampai akhirnya orang bisa berkata, yang kuingini Engkau saja Tuhan. Dunia bukan rumahku. Langit baru, bumi baru yang kurindukan. Itu setan orang doyan, demit orang dulit. Artinya setan nggak doyan, demit nggak bisa colek. Udah. Masalahnya kita itu punya konsep-konsep belum bener-bener. Dan pengertian kita akan kebenaran belum bener-bener memadai. Belum. Bahkan lulusan sekolah teologi ya, belum. Karena tidak ada pewahyuan-pewahyuan yang dari Tuhan, saudara. Nah, kalau yang bicara ini bukan orang teologi, jangan percaya. Saya sudah sekolah teologi bertahun-tahun. Tapi rasanya tahun-tahun belakangan ini Tuhan beri pewahyuan. Dan saya percaya itu benar. Dari mana taunya? Karena merubah hidup saya. Signifikan merubah hidup saya. Merubah cara berpikir saya. Nah, dalam seluruh tindakan kehidupan setiap hari, seseorang harus memiliki pikiran dan perasaan yang searah atau sejalan dengan Tuhan sendiri. Sehingga setiap keputusan dan pilihannya tidak menyimpang dari kehendaknya. Dan hal ini harus dianggap sebagai wajar, natural. Sebab standar kehidupan anak Tuhan adalah melakukan kehendak Allah. Yang filosofinya, the Lord is my law. Tuhan adalah hukumku. Saya ulangi, dalam seluruh tindakan hidup anak-anak Tuhan, setiap hari, ia harus memiliki pikiran perasaan yang searah, sejalan dengan Tuhan sendiri, sehingga setiap keputusan dan pilihan-pilihannya tidak menyimpang dari kehendaknya. Dan hal ini harus dianggap sebagai wajar dan natural. Sebab standar hidup anak Tuhan adalah melakukan kehendak Allah. Filosofinya adalah the Lord is my law. Ini berarti seorang anak Tuhan harus benar-benar memiliki kemampuan untuk berpikir dan berperasaan seperti Allah. Nah, kalau kita dikesankan ya, kalau kita dikesankan bahwa
mendengar suara Tuhan itu khusus. Itu hanya untuk orang-orang tertentu. Kalau Anda jemaat tidak, kami yang punya karunia khusus. Itu sudah menyesatkan. Dalam perjanjian lama, kalau seseorang berdialog atau berjumpa dengan Tuhan, mutlak dibutuhkan sarana seperti suara yang didengar lewat telinga, yang audible, yang visible, yang bisa dilihat dengan mata, nubuat atau mimpi. Itu mutlak harus ada sarana-sarana begitu. Hampir selalu. Tetapi bagi umat perjanjian baru, itu tidak mutlak. Bukan tidak dibutuhkan, bukan tidak perlu sama sekali, tapi tidak mutlak. Mengapa? Sebab umat perjanjian lama belum mendapat anugerah di mana Allah diam di dalam dirinya. Amin. Tapi bagi umat perjanjian baru, Allah sudah tinggal dalam dirinya. Ini berarti umat perjanjian baru bukan saja pasti bisa berdialog, tapi juga bisa berpikir seperti Allah berpikir, berperasaan seperti Allah berperasaan. Kalau sudah demikian, itu ada persekutuan yang sangat ideal. Tidak dibutuhkan mimpi, penglihatan, nubuat, atau melihat langsung atau mendengar. Tidak perlu. Kecuali untuk keadaan-keadaan tertentu. Nah, nanti saya singgung soal keadaan tertentu itu. Jadi betapa luar biasanya kehidupan anak Tuhan itu. Karena kita, saudaraku sekalian, diperkenankan Tuhan untuk memiliki satu percakapan tiada henti. Jadi kalau digambar begini, saudara ya. Kalau umat perjanjian lama ya, Tuhan itu di luar. Tuhan bisa lewat penglihatan, lewat telinga, dia mendengar, atau mimpi. Beda dengan umat perjanjian baru yang Allah menaruh rohnya di sini. Jadi mendengar lewat telinga, melihat lewat mata atau mimpi itu nggak mutlak. Nggak mutlak itu bukan berarti nggak dibutuhkan sama sekali atau dibuang. Dalam kondisi tertentu memang bisa. Tetapi idealnya adalah kita bisa berpikir dan berperasaan seperti Tuhan. Sehingga segala keputusan kita itu searah dengan Tuhan. Ini idealnya loh, saudara. Amin. Ini idealnya loh. Wah, rasanya kok kayak di awang-awang gitu ya. Enggak. Standarnya begini, setuju saudara? Sehingga waktu Anda berdoa, Bapa di dalam surga, jebret. Itu enggak perlu konsentrasi. Karena tiap hari Anda membuat satu percakapan yang tiada henti. Jadi kalau orang Kristen, wah saya ada penglihatan loh, saya mimpi gini, mimpi begitu. Norak, saudaraku sekalian. Ini orang-orang yang sekolahnya di sekolah luar biasa. Invalid. Justru idealnya adalah ketika kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Cuman ini luar biasa jauhnya dan luar biasa beratnya. Tapi kita masih punya waktu dong sebelum kita menutup mata. Sehingga kita bisa berkenan punya waktu kita. Inilah anugerah yang disediakan bagi kita. Allah tinggal dalam diri kita. Allah melatih umat pilihannya mampu berpikir dan berperasaan sama dengan dirinya. Dengan demikian anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh akan dibawa kepada suasana hidup untuk bisa memiliki pertimbangan sesuai atau sama dengan pertimbangan Tuhan sendiri. Maka ini lebih dari sekedar dialog. Saya sih mau, saudara. Biarpun sulit, saya mau. Saya juga belum sempurna. Belum, tapi saya mau. Udah jauh begini jalannya. Itu lebih besar saya dari menjadi pendeta. Lebih besar saya daripada saya punya gelar. Lebih besar dari semua harta yang saya miliki. Lebih mulia dari apapun. Saudara percaya? Itu lebih dari segala hal yang saudara miliki? Saudara percaya ini lebih mulia? Ada usaha untuk mencari itu? Seberapa usahamu?
Makanya Tuhan mengatakan kalau orang masih mencintai dunia, nggak bisa mengenal kebenaran. Nggak bisa. Secara literal boleh belajar Alkitab, boleh belajar teologi, ya bisa. Tapi Anda nggak punya pewahyuan. Ini mahal sekali loh. Ini mahal sekali. Kalau bisa, waduh. Dan Tuhan memampukan kita bisa. Ini lebih mahal kita dari menjadi pendeta atau jadi doktor atau jadi pejabat tinggi atau jadi ketua sinode. Ini jauh lebih berharga. Bisa memiliki pertimbangan sesuai dengan pertimbangan Tuhan sendiri. Ada banyak hal yang penting dalam hidup ini yang kita harus gumuli, saudaraku sekalian, ya. Dan ini pergumulan yang paling besar dalam hidup. Kalau ada hal yang Anda anggap lebih berharga, wah, capek deh saudaraku. Capek kalau banyak hal. Harus dianggap tidak penting. Betul. Hati kita harus membara untuk belajar kebenaran. Terus belajar kebenaran sampai kita punya kepekaan. Pagi bangun baca Alkitab, bicara dengerin CD khotbah, datang ke suara kebenaran dari Selasa, Sabtu. Itu harus dianggap sebagai ya mata pencaharian atau rezeki atau apapun namanya yang Anda anggap utama. Pak, maksud ada yang begitu? Banyak. Sudah yang banyak. Cuman karena masa lalunya keruh, konsepnya banyak yang belum bersih, hidupnya juga belum bersih betul. Tidak apa-apa, ikutin terus. Nanti rontok semua. Dan Anda bisa mengerti kehendak Allah. Hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, tidak kita lakukan. Hal yang tidak patut kita perbuat, tidak kita perbuat. Nah itu makin hari itu pertimbangan-pertimbangan kita akan semakin tajam. Jadi kalau orang Kristen membanggakan bisa mendengar suara Tuhan dari telinganya, aku dengar loh Tuhan berbisik begini, anakku, bla bla bla. Bisa melihat dengan matanya, saya bangun tidur, dia di sebelah saya sedang duduk. Ternyata Tuhan sedang nunggu saya tidur. Atau mimpi, seakan-akan dia menangkap Tuhan lewat mimpi itu, menangkap pesan Tuhan lewat mimpi itu. Lalu itu dianggapnya istimewa. Itu invalid. Sebenarnya tanpa hal tersebut, seorang anak Tuhan bisa berinteraksi dengan Tuhan dan mengerti kehendaknya. Kalau harus mendengar lalu, hai anakku begini, invalid ya, cacat ya. Mestinya enggak begitu. Idealnya Tuhan sudah mengasah perasaan, pikiran kita, mengerti kehendaknya. Paham saudara? Jadi enggak usah Anda merasa kecil kalau kedengar orang bilang, Tuhan berbicara kepada saya, anakku, mampir ke restoran itu. Atau apa gitu. Nggak perlu. Paham maksudnya? Dia sudah menyatu dengan kita. Kita bukan Allah memang, tapi kita menjadi seperti Allah dalam berpikir dan berperasaan. Kita nggak pernah jadi Allah, tapi kita bisa berpikir dan berperasaan seperti Allah. Itu luar biasa. Nangkep ya esensinya ya. Haleluya, luar biasa nggak saudara? Cuman kita selama ini salah. Udah mental block. Saya nggak bisa mendengar suara Tuhan. Anda tahu nggak dari 1.000 orang Kristen, 2-3 orang paling yang pernah mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan menganggap itu penting, Tuhan ngomong terus, ngeliatin terus, nggak perlu. Dari sekian ribu orang berapa banyak yang punya pengalaman begitu? Lalu yang punya pengalaman itu dianggap luar biasa. Jadi goblok semua kan kita. Wah dulu kalau kita lagi waktu masih muda ada pengkhotbah cilik, lagi kebaktian, tenang. Saya sebelah sini. Betul itu. Saya ada malaikat. Iya tahun-tahun itu begitu. Wah kita, oh iya Tuhan, semua gitu tuh. Saya ikut-ikutan, wah gitu loh. Masih bego bener. Terus sebentar, Tuhan sedang berbicara kepada saya. Semua diem terus. Itu ngomong apa gitu. Itu bohong. Asli bohong. Pokoknya siapa yang berani nekat bohong, laku deh. Kalau di Indonesia ini, makanya pendeta psikopat paling laku itu.
Yang berani bohong pasti laku. Kita tidak menghakimi siapa-siapa. Yang saya pahami begini, kalau ada orang tersinggung berarti dia itu pelakunya. Lalu kita buktikan nanti, ada nggak dia di kerajaan surga? Sekarang bagaimana Tuhan mau mengajar? Bagaimana dia bisa mendengar suara Tuhan kalau dia nggak mengerti firman? Mau ada sekian juta manusia, Tuhan hanya kasih 2-3 orang begitu. Pasti bukan demikian. Semua anak Tuhan punya format yang benar, yang sama. Bisa berbicara. Dan Alkitab pun berkata apa, saudaraku? Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan. Perlu saudara pahami. Yang namanya phroneo itu, saudara. Saya baru memahami terus. Dan ini bertingkat gitu, saudara, ya. Jadi kalau ini jiwa ya, ini daging, ini roh. Ketika kita mendengar Injil, jiwa, pikiran, perasaan diwarnai Injil, membuat sirkuit di sini loh, pikiran, perasaan, roh itu di sini. Phroneo atau suneidesis, sama itu maksudnya. Bagaimana ini diwarnai? Ini semakin tebel nih, itu semakin sepikiran, seperasaan dengan Allah. Kalau ini masih situasional, ini masih tidak tetap, tapi kalau sudah menggulat di sini, wah, Anda mendengar lagi begini misalnya, dunia bukan rumah kita, cuman sekali belum menggulat di sini. Rumah kita di surga, langit baru, bumi baru. Rumah kita terus tiap hari menggulat di sini. Lalu udah nggak rasa di dunia lagi rumahnya. Paham nggak maksud saya? Dan banyak kebenaran-kebenaran yang harus diguratkan sedalam-dalamnya, saudara sekalian. Kalau ini daging, ya, firman masuk, berbeda dengan kalau filsafat, filosofi dunia. Ini filosofi dunia aja deh masuk. Ini sirkuit dunia, ini gelap. Iblis punya akses di sini untuk menguasai hidup seseorang, saudara. Ini kebalikan dari yang tadi, gambar yang pertama tadi, saudara. Nah, yang mengisi pikiran ini apa? Saudara bisa membuktikan kan kalau ada orang yang dari muda duniawi, dewasa muda duniawi, udah tua duniawi, Anda nggak bisa nembus ngomong sama orang gitu, nggak nyambung. Kalau cuma ngomong, ya kita harus jadi orang baik, ya kita harus mendukung pekerjaan Tuhan, oh masih bisa. Tapi kalau untuk all out buat Tuhan, nggak bisa dia. Sedih sekali. Itu sudah nyaris jadi sampah orang-orang begitu. Oh Pak, dia nyumbang 20 miliar. Bukan 20 miliarnya, hatinya. Bukan 30 miliarnya, hatinya. Apalagi kalau masih pelit-pelit, jauh bener. Anda bisa ngerti kan? Ini kalau mata, ini telinga. Anda jangan remehkan loh ajaran ini. Anda tidak lakukan, Anda nggak ketolong loh. Anda nggak ketolong loh, ingat ini. Nggak ketolong loh, saya aja cemas. Umur 53 aja cemas saya. Masuk ke sini. Ini sirkuitnya di sini. Kalau kita suruh anak kita sekolah, karena kita tahu nggak sekolah itu bakal jadi melarat. Melarat itu memalukan, tertindas, miskin, susah. Itu fakta empiris, betul nggak? Pengalaman nyata yang sudah kita lihat, maka kita punya perasaan krisis kalau anak tidak sekolah. Tapi soal surga neraka kita nggak punya fakta empiris, nggak punya pengalaman itu, sehingga ceroboh, careless, ceroboh. Saya nggak mau ceroboh, saya percaya perkataan Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya perkataan Tuhan Yesus. Jangan careless. Nah, mulai tergambar di sini. Nah, ini phroneo itu di sini. Suneidesis, ingat itu, saudara? Sun artinya bersama, eido artinya mengetahui, ikut bersama-sama, mengerti di sini. Kalau Anda masih punya kesempatan untuk dirubah, ayo, mumpung waktunya belum usai. Nah, di sini Allah bisa berbicara. Kalau hanya sampai di jiwa, belum. Harus sampai melekat, menggores, baru Anda bisa bicara dengan Tuhan. Kalau sudah begitu nih, saudara, Anda berdoa di rumah gitu ya, meditasi ya, yes, masuk ke hadirat Allah. Nanti saya ajarin saudara meditasi. Dan saya mau mengaktifkan meditasi di tengah-tengah jemaat. Tenang, teduh, terpujilah namamu,
kacau. Sekali-kali tenang, tapi jemaat belum sanggup. Kalau saya sanggup, Anda belum sanggup. Maaf ya, saya bisa meraba kalau orang tidak punya hubungan dengan Tuhan dekat. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau luar biasa. Tidak ada nama seperti namamu gitu. Itu enteng gitu. Enteng, ringan gitu. Karena you tidak ketemu Tuhan. Nah, Anda sediakan waktu berapa banyak untuk Tuhan? Kalau Anda menggores dalam jiwamu Allah hidup, Allah hadir. Gores terus, dunia bukan rumahku. Surga itu ada. Kemuliaan itu nyata. Anda terus waktu doa sendiri begini. Tuhan Yesusku. Itu air mata kita. Nggak pakai suara. Tapi kalau Anda nggak pakai suara, nggak nyambung. Itu kalau sendiri Anda nyambung sama Tuhan, itu berjam-jam juga nggak rasa. Nanti banyak hal yang Tuhan bukakan, saudaraku. Dan saudara kalau masuk wilayah ini nggak mungkin tidak mengasihi Tuhan. Pasti mengasihi Tuhan. Anda punya bahasa-bahasa kemesraan dengan Tuhan. Nada-nada romantika dengan Tuhan. Orang percaya harus membedakan standar yang harus dimiliki umat perjanjian baru dan umat perjanjian lama. Jika ada hal-hal khusus yang perlu kita tangkap, Tuhan bisa bicara lewat mimpi, penglihatan atau yang lain. Kalau itu perlu. Tadi kita bacakan, Roh Kudus mencegah, betul? Roh Yesus mencegah. Tapi nggak disebut cara mencegahnya gimana. Sangat mungkin sudah berbicara, jangan ke sana, jangan ke sana saja, jangan ke Asia, ke situ. Tapi untuk ke Makedonia harus ada penglihatan. Kenapa bisa begitu? Ya alasan yang saya bisa berikan adalah ya ini. Bahwa dalam semangat yang menggebu-gebu dari Paulus sampai dia hampir lupa daerah yang dipatok, dan Tuhan ingatkan itu. Paulus pun tetap manusia. Dalam tulisannya pun dia berkata, aku belum sempurna. Dia bisa salah. Maka Tuhan ingatkan dia. Bapak Ibu, Anda dan saya ini berharga sekali di mata Tuhan. Sangat berharga. Dan keberhargaan itu di mana tempatnya? Ketika kita menjadi anak-anak Allah yang memiliki persekutuan yang eksklusif. Tidak menjadi sampah abadi. Dan untuk mencapai tingkat ini, saudara, segenap hidup harus dipertaruhkan. Tidak bisa setengah-setengah. Selamat berjuang. Amin.